Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yakni sejarah terbentuknya Kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul dengan pimpinan Allah dan gerakan dari Roh Kudus. Kemudian 27 tahun kitab itu diakui oleh gereja, dan pada abad kedua tersebut sebagai Alkitab Perjanjian Baru atau singkat menjadi PB. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, orang Yahudi sudah mempunyai sebuah kitab yang pada masa itu sudah diakui sebagai firman Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun sering mengutipnya, yaitu Alkitab Perjanjian Lama yang kita pakai sekarang. Adapun Perjanjian Baru yang kita baca baru terbentuk setelah melewati masa penetapan yang cukup panjang. Tuhan Yesus sendiri tidak menulis buku apapun bagi kita. Berita yang dia sampaikan saat berkhotbah disebut sebagai Injil, yang berarti kabar baik atau berita yang membawa berkat, yaitu kabar baik tentang kasih Allah yang besar, tujuan dan kehendaknya atas diri manusia. Tuhan menyampaikan segala kebenaran secara lisan kepada murid-muridnya dan menugaskan mereka untuk memberitakannya secara turun-temurun, bersaksi baginya di mana-mana tempat, baik yang jauh maupun yang dekat. Sebelum Kristus mati, bangkit dan naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka pun pergi ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kabar baik. Allah menyelamatkan manusia. Sebab itu, di awal perkembangan kekristenan, Kristus dan murid-murid tidak mempertimbangkan dan meninggalkan karya tulis bagi kita. Pada awal pemberitaan mereka, ayat-ayat yang mereka kutip untuk membuktikan ajaran kudus hanyalah Perjanjian Lama saja. Namun, setelah Kristus naik ke surga, kekristenan menjadi semacam gerakan yang berkuasa, berkembang dengan amat pesat, dan setelah melalui jangka waktu yang cukup panjang, karena kebutuhan masing-masing tempat dan mereka praktis di berbagai bidang, barulah muncul beberapa tulisan awal. Itulah tahap pertama dari penulisan Perjanjian Baru. Menulis 4 Injil adalah tahap kedua. Hal itu kita ketahui dari pendahuluan Injil Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Oleh karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Berdasarkan beberapa ayat itu, dapat diketahui dengan jelas ada banyak catatan tentang pelayanan Kristus yang dipaparkan di hadapan Lukas. Dia tidak mengatakan semua catatan itu tepat adanya, tetapi mengisyaratkan bahwa catatan-catatan itu tidaklah lengkap atau tidak sempurna. Mungkin sekali merupakan catatan tentang riwayat Kristus yang berbentuk serpihan. Dokumen yang satu mungkin mencatat tentang akan kematian dan kebangkitan Kristus. Catatan lain mungkin merupakan
kumpulan dari perumpamaan-perumpamannya. Tidak peduli bagaimana isi dari setiap dokumen itu, tetapi Lukas secara pasti memberitakan kepada kita tatkala dia merencanakan menulis Injil Lukas. Dokumen-dokumen itu sudah ada. Lukas membandingkan dan menyeleksi data-data itu, disusun dan disatukan, dicocokkan saat berdialog dengan para saksi mata yang menyaksikan perjalanan Yesus. Saat mengadakan perjalanan pekabaran Injil dengan Paulus pun, dia pergunakan untuk mengumpulkan data supaya bisa memberikan catatan yang tepat bagi gereja. Semua itu adalah fakta yang dapat kita simpulkan. Dia juga memberitahu kita data-data yang dia dapatkan itu akan dituliskan menurut urutannya. Maksudnya dia akan menyusun dengan teliti seturut kronologis waktu, seturut proporsi yang pas pada masing-masing topik, untuk menyatakan bahwa tulisannya mempunyai ciri yang seharusnya ada pada tulisan ilmiah dan naskah sejarah. Pendahulunya mengingatkan kepada kita, iman akan Kristen adalah iman yang didirikan di atas fakta sejarah yang kokoh. Surat Paulus juga merupakan representatif dari permulaan perjanjian baru. Setelah Paulus mengakhiri perjalanan pekabaran Injilnya ke Asia Kecil dan ke Pulau Antioquia, dia mendengar berita tentang iman orang Kristen yang baru percaya di Galatia mengalami krisis besar. Karena dia tidak bisa segera mengunjungi mereka, maka dia merasa perlu untuk menulis surat menasihati mereka untuk tekun dan memelihara iman dalam Kristus agar tidak dikalahkan oleh bidat. Di bawah gerakan Roh Kudus, dia menuliskan surat Galatia. Untuk ulasan yang sama, dia juga menulis surat pertama dan kedua Tesalonika, surat Korintus dan lain-lain. Dengan alasan yang sama, Rasul Petrus juga menulis 2 buah surat. Pada mulanya, surat-surat seperti itu hanya ditujukan pada satu gereja atau gereja-gereja di satu wilayah saja. Kemudian ada gereja-gereja yang lain menyalin surat-surat itu, diedarkan dan dibaca. Tetapi pekerjaan menyusun surat-surat itu dan kitab-kitab Injil baru dilakukan pada akhir abad pertama. Di akhir zaman rasul-rasul, gereja mulai mengumpulkan karya tulis dan surat-surat para rasul dan dikategorikan setara dengan perjanjian lama sebagai firman Allah. Di dalam suratnya, Paulus sendiri jelas-jelas mengatakan bahwa ajarannya diwahyukan dari Allah. Yohanes juga menegaskan hal yang sama. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kutipannya yang Paulus pakai di 1 Timotius 5:16 terdapat juga dalam Matius 10:10 dan Lukas 10:17. Terlihat di sini bahwa saat itu Injil Matius dan Injil Lukas sudah ada dan sudah diterima sebagai bagian dari Alkitab. 2 Petrus 3:15-16. Petrus juga dengan jelas menyatakan surat Paulus dan kitab-kitab lain. Selain sekelumit data yang bisa kita dapatkan dari Alkitab sendiri, untuk mendidik akan sejarah terbentuk di perjanjian baru, kita perlu menelusurinya dari sejarah yang beraneka ragam. Bahkan penyelidikan yang penting adalah karya tulis bagi gereja-gereja mula-mula. Keputusan dan perintah dari konsili gereja juga bisa mendapatkan bukti tambahan dari karya tulis sebagian bidat. Setelah zaman para rasul, sebagian besar tulisan perjanjian baru sudah dipergunakan secara meluas. Clemens yang di Roma adalah orang penting dari gereja masa itu. Pada tahun 95 Masehi, dengan status uskup, dia menulis surat ke gereja di Korintus. Di dalam suratnya tersebut,
Dia mengutip ayat-ayat yang terdapat di Matius, Lukas, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Ibrani, Efesus, 1 Timotius, 1 Petrus, dan lain-lain. Uskup pertama di Antioquia di tahun 110 Masehi. Di tengah perjalanan sahidnya dari Antioquia ke Roma, pernah menulis 7 pucuk surat dengan mengutip ayat-ayat dari Matius, 1 Markus, 1 Yohanes, dan 9 surat-surat Paulus. Bahkan di dalam surat-suratnya itu dia juga memeteraikan ketiga kitab Injil yang lain. Papias, uskup Hierapolis, di dalam tulisannya tafsiran kata-kata kudus Yesus dan buku-buku lain yang menyerang bidat. Selain mengutip dari Injil yang Yohanes, juga menyinggung tentang sumber dari Injil Matius dan Injil Markus. Di antara tahun 150 sampai 166 Masehi, Justin Martyr, seorang filsuf yang ternama pada zaman itu, di dalam tulisannya Apologetika Kristen, pernah menyinggung kitab Wahyu. Di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, dia juga menyebutkan bahwa Injil dan Perjanjian Lama telah mendapatkan status yang sama di gereja masa itu, bahkan dibacakan secara bergantian di dalam gereja. Saat itu masih ada Tatian yang pernah menuliskan tafsiran 4 Injil, menyebutnya sebagai Synoptic Gospel. Terbukti di sini bahwa keberadaan 4 Injil telah diakui secara umum oleh gereja. Setelah zaman para rasul, selain kesaksian para uskup yang telah disinggung tadi, ada banyak bidat dan karangan fiktif yang memakai nama samaran juga bisa dipakai sebagai bukti. Ini maksud dengan karangan fiktif adalah sebagian pengarang yang kira-kira sejamannya dan kitab-kitab Perjanjian Baru, termasuk sebagian pseudepigrafa, karena zamannya berdekatan, sebab itu memungkinkan untuk memasukkan, membingungkan. Pengarang-pengarang seperti itu juga mengutip ayat Alkitab, hanya saja membengkokkan arti yang terdapat dalam ajaran Alkitab dan responnya dari tempat-tempat yang mendapat pengaruh Alkitab. Sebab itu karangan mereka juga menjadi salah satu bahan bukti. Karangan zaman itu termasuk surat Barnabas, Shepherd of Hermes, 2 Clement. Karang-karang tersebut sangat dipengaruhi oleh kitab Injil, surat Paulus, Wahyu, dan lain-lain. Adapun penggerak bidat pada zaman ini terdapat Simon, Serentus Basilides, dan lain-lain guru-guru bidat dari aliran Gnostikisme yang menyelewengkan ajaran Kristus, tapi mengutip dari Matius, Lukas, Yohanes, Roma, 1 Korintus, Kolose, dan lain-lain. Selain itu, masih ada Marcion, otak bidat yang lain. Demi mempromosikan ajaran bidatnya di tahun 140 Masehi, berdasarkan opini sendiri terhadap Yesus dan Paulus, juga konsep teologi yang diyakininya, dia menyusun sebuah Perjanjian Baru. Inilah editor pertama dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang disusun hanya mencakup Injil Lukas, surat Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, Filemon. Ringkasnya, zaman ini bisa disebut sebagai masa permulaan dari kitab Perjanjian Baru. Gereja, bapak gereja, ajaran bidat, dan karang fiktif pada zaman itu merefleksikan bahwa saat itu Perjanjian Baru telah memberi pengaruh yang cukup mendalam dari orang-orang yang mengutip ayat-ayat Perjanjian Baru semakin serius dan semakin tertib. Di akhir abad kedua, di antara bapak gereja, Irenaeus adalah pemimpin yang menonjol. Dia adalah uskup dari kota Lyon. Seumur hidupnya berjuang
dalam memerangi ajaran-ajaran palsu, mendebat ajaran bidat. Di antara karangannya selain surat Yakobus, 2 Petrus, Yudas, dan Ibrani, keempat kitab ini ayat Perjanjian Baru pernah dikutipnya. Saat itu Perjanjian Baru secara grafis besar telah berbentuk. Selain beberapa ayat yang masih dipertimbangkan, pada umumnya telah diakui secara tidak langsung oleh semua gereja. Irenaeus amat menekankan Alkitab adalah tulisan yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Kira-kira pada tahun 200 Masehi, waktu Tertullian memimpin gereja Kartage masih hidup di dunia ini. Tulisan asli dari surat-surat Perjanjian Baru masih berada. Dia menyebut kitab agama Kristen itu sebagai Perjanjian Baru. Dia pernah mengutip 4 Injil, 13 surat Paulus, 1 Yohanes, 1 Petrus, Yudas, Ibrani. Dia berpendapat bahwa surat Ibrani ditulis oleh Barnabas. Pada masa yang sama muncul Fragments of Muratorian, sebuah gulung kitab kuno yang baru ditemukan. Pada tahun 1740, Muratorian, sejarawan Italia, menemukan serpian dari gulungan kuno di perpustakaan kota Milan, Italia Utara, yang tertulis dalam bahasa Latin. Bagian lainnya mungkin sudah hilang. Gulung itu dimulai dari Lukas. Namun, karena Lukas diberi nomor 3 dan Yohanes diberi nomor 4, maka diketahui bahwa nomor 1 dan nomor 2 adalah Matius dan Markus. Meskipun bagian awalnya telah hilang, tetapi gulungan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kitab-kitab Perjanjian Baru. Karena inilah kitab kuno pertama yang memandang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu setara adanya. Di Perjanjian Baru terdapat isi Perjanjian Lama dan secara resmi menerapkan akan perbedaan Alkitab dan karangan fiktif. Di antara kitab-kitab Perjanjian Baru yang belum pernah disinggung adalah Ibrani dan 1 dan 2 Petrus dan Yakub, tetapi mencakup The Wisdom of Solomon dan catatan inspirasinya Petrus. Setelah menginjak abad ketiga, sebagian besar karangan Perjanjian Baru telah dipakai oleh gereja-gereja. Mayoritas orang dalam hatinya telah mengaku sebagian kitab-kitab itu sebagai kanon Alkitab. Selain 7 kitab, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Ibrani, Yudas, Wahyu, selebihnya sudah tidak ada masalah. Pada masa itu, orang yang paling berpengaruh terhadap gereja adalah Origen dari Alexandria. Karena dia bukan hanya banyak membaca, pergaulannya luas, juga memberikan tafsiran terhadap setiap kitab dalam Alkitab. Dia telah secara sah menerima ke-27 kitab Perjanjian Baru yang kita pakai sebagai sekarang, meski masih sedikit meragukan surat Yakobus, 2 dan 3 Yohanes, 2 Petrus. Setelah abad ketiga memantapkan keputusan Perjanjian Baru sebagai kanon Alkitab masih tetap berjalan. Hanya kitab-kitab yang yang dikategorikan sebagai kanon Perjanjian Baru sudah semakin mantap. Menurut Tertullian, orang yang paling berjeri lelah di dalam hal ini adalah para uskup dan pemimpin gereja. Nyata bahwa mereka mempunyai pandangan dan insting rohani, sekalipun banyak orang Kristen beranggapan bahwa hanya karangan para rasul lah yang pantas dikategorikan sebagai kanon Perjanjian Baru. Tetapi kitab Markus dan Lukas yang dikenal umum sebagai kitab yang bukan tulis oleh rasul, tidak mereka hapus. Garis besar dipatok mereka adalah kitab yang diterima tidak ada yang tidak bernilai. Kitab yang ditolak tidak ada yang bernilai.
Sebuah kitab tidak bisa diterima sebagai kanon hanya karena pengarangnya memakai nama salah seorang rasul, tapi perlu ditinjau bernilai atau tidaknya isi kitab tersebut. Dari sejarah ringkas itu kita ketahui bahwa ada satu masa di mana gereja memang belum dapat memutuskan kitab-kitab mana saja yang bisa diterima sebagai kanon Perjanjian Baru. Sebab utamanya antara kitab. Selain itu, transportasi di dalam kerajaan Romawi yang begitu luas belum tentu lancar. Ditambah lagi penganiayaan dalam gereja membuat gereja tidak mempunyai kesempatan untuk mengadakan satu kali pertemuan bersama untuk menetapkan kitab-kitab mana saja yang terbukti memiliki otoritas rasul dapat dikategorikan sebagai kanon Perjanjian Baru yang sejajar dengan Perjanjian Lama. Sampai permulaan abad keempat, pemerintah Romawi masih melancarkan penganiayaan begitu rupa terhadap orang Kristen sampai-sampai memusnahkan Alkitab. Eusebius, tokoh sejarah gereja lahir di masa itu. Dia adalah seorang pengawas di Kaisarea. Saat itu Kaisar Domitian sedang melangsungkan penganiayaan besar-besaran yang terakhir dan terekstrem untuk memusnahkan orang Kristen. Demi Kristus, Eusebius dijeblos ke dalam penjara. Salah satu tujuan khusus dari penganiayaan ini adalah memusnahkan semua Alkitab orang Kristen. Kurang lebih ada 10 tahun pemerintah Roma mengutus petugas khusus untuk menggeledah Alkitab yang dimiliki oleh penduduk. Semua Alkitab yang berhasil ditemukan dibakar di jalan raya depan umum. Pada masa yang mengerikan itu, untuk mendidik dan memastikan kitab-kitab mana saja yang dapat dikategorikan sebagai kanon, memang menurut pengorbanan yang sangat mahal. Namun saat Kaisar Konstantin naik takhta pada tahun 312 Masehi, situasi berubah total. Alkitab boleh dibaca secara terbuka. Maka selain Kaisar sendiri menerima Kristus, dia bahkan mengesahkan kekristenan sebagai agama negara. Eusebius sangat dipandang oleh Kaisar Konstantin dan diangkat sebagai penasihat utama di bidang agama dalam kekaisarannya. Setelah Konstantin naik tahta, hal pertama yang dia lakukan adalah memberikan mandat di bawah komando Eusebius. Mereka harus menyediakan 50 jilid Alkitab untuk 50 buah gereja besar yang berada di Konstantinopel. Ke-50 jilid Alkitab itu ditulis di atas gulungan kulit domba yang paling lembut. Begitu besarnya volume Alkitab itu sampai membutuhkan 2 buah pedati besar kerapan untuk membawanya ke Kaisarea, ke Konstantinopel. Kitab-kitab apa saja yang terdapat dalam kanon Perjanjian Baru Eusebius? Seluruh kitab Perjanjian Baru yang kita gunakan hari ini, setelah Eusebius melakukan perjalanan keliling guna meneliti pendapat dari masing-masing gereja, maka dia membagikan Alkitab Perjanjian Baru dalam 4 kategori. 1. Kitab-kitab yang diakui secara umum oleh gereja yang mencakup 4 Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, 1 Yohanes, 1 Petrus dan Wahyu. 2. Kitab-kitab yang masih diragukan oleh sebagian orang, karenanya masih perlu dipertimbangkan, adalah Yakobus, Yudas, 2 Petrus, dan 2 dan 3 Yohanes. Kitab-kitab apokrifa yang bermasalah termasuk Acts of Paul, Shepherd of Hermes, Apocalypse of Peter, Epistle of Barnabas, Teaching of the 12 Apostles. Kitab-kitab bidat itu kitab-kitab yang sama sekali ditolak, seperti Gospel of Peter, Gospel of Thomas, Act of Andrew, Act of John, dan lain-lain. 27 kitab yang dia terima dan dimasuk ke dalam Perjanjian Baru bukan saja
sama persis yang kita pakai sekarang. Pada saat yang sama juga membedakan dari kitab-kitab apokrifa dan kitab-kitab bidat. Pada masa yang sama masih terdapat tidak sedikit tokoh-tokoh penting yang memberikan sumbangsinya pada penetapan kanon perjanjian baru. Kami hanya mengutarakan secara singkat akan beberapa orang di antara mereka. Athanasius, uskup Alexandria, yang amat dikenal sebagai laskar kebenaran itu, adalah luhur dari apologis yang ortodoks. Seumur hidupnya berperang habis-habisan melawan bidat. Tahun 367 Masehi adalah hari Paskah yang ke-39 dalam jabatan keuskupannya. Dalam wejangan Paskahnya, Athanasius selain memberi nasihat kepada jemaat, juga memberi pengajaran yang diambil dari satu perikop Alkitab. Maksudnya adalah untuk mengingatkan kepada jemaat masa itu dan untuk tidak membaca kitab-kitab yang mengaburkan agar jangan disesatkan oleh ajaran bidat. Demi keamanan jemaat, dia menyusun daftar perjanjian baru yang dibubuhi dengan penjelasan. Daftar tersebut sama persis dengan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita pakai sekarang. Ke-27 kitab perjanjian baru sudah disejajarkan, tidak lagi dipisahkan menjadi beberapa kategori. Kemudian lainnya, Alkitab adalah sumber keselamatan. Barang siapa merasa berdahaga dapat melepaskan dahaganya dengan firman yang terdapat dalam Alkitab ini. Hanya kitab-kitab inilah yang mengajarkan firman saleh. Jerome adalah sarjana perjanjian lama dan perjanjian baru yang terpenting masa ini. Seumur hidupnya tidak terlepas dari pena. Alkitab perjanjian baru berbahasa Latin yang dipakai gereja Roma adalah karya terjemahannya. Isinya persis dengan ke-27 kitab yang kita pakai sekarang. Agustin, uskup Kartage, teolog ternama pada saat itu, juga menerima ke-27 kitab perjanjian baru. Di Council of Carthage yang diselenggarakan pada tahun 397 masih dipimpin olehnya. Salah satu keputusan konsili itu adalah mengenai kanon perjanjian baru. Setelah restu dan ditetapkan secara resmi, dalam konsili itu menerimanya sepenuhnya akan ke-27 kitab perjanjian baru yang kita pakai sekarang dengan tidak membedakan kategorinya. Inilah ketetapan resmi yang diambil dalam konsili organisasi gereja mengenai kanon perjanjian baru. Pada awal abad keempat, masa di mana kekristenan mulai menggunakan bentuk sidang raya untuk mengatur urusan yang menyangkut pengelola gereja, maka tidak sedikit pertemuan-pertemuan selanjutnya yang berkaitan erat dengan kanon perjanjian baru seperti Council of Ephesus, Concili of Constantinople, Konsil Nicea dan lain. Namun setelah Konsili Kartage yang diselenggarakan pada tahun 397, gereja-gereja juga sidang raya telah sepakat menerima ke-27 kitab perjanjian baru adalah sejajar dengan perjanjian lama sebagai Alkitab yang diwahyukan oleh Allah yang dijadikan dasar iman dan standar hidup dari seluruh jemaat. Setelah lebih dari 1000 tahun dirongrong oleh banyak raja-raja, ajaran-ajaran bidat dan sebagainya diserang, dipecah belah, diadili dengan Lower Catechism dan Higher Catechism yang lancar oleh filsafat modern. Pemikir-pemikir, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sejarah Alkitab juga tidak bergeming, tetap sebagai dasar iman gereja dan makan rohani bagi jemaat. Akhirnya butir yang harus ditegaskan adalah setiap kitab perjanjian baru, otoritas dan posisi yang dimiliki hari ini bukannya baru timbul setelah diakui secara resmi sebagai kanon Alkitab,
tetapi sebaliknya justru karena gereja menemukan kitab itu sendiri mempunyai otoritas, sehingga mereka sepakat mengakui kitab-kitab itu memang diwahyukan oleh Allah dan dimasukkannya sebagai kanon Alkitab. Oke, sekian dan terima kasih.